Begitu Xiaoyan menyetujui Feng Qin'er untuk berduel, dia melangkah maju meski kekuatannya telah mencapai Daozun bintang 9 puncak perubahan ketiga. Tubuh Xiaoyan melesat seperti kilat menuju Feng Qin'er. Tangannya mengirimkan pukulan berat yang diiringi api surgawi. Feng Qin'er menembakkan selendang warna-warni dari segala arah, seperti bilah tajam yang menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Xiaoyan berkata, trik lamanya masih sama, kekuatanmu meningkat tetapi tidak dapat mengendalikannya. Kamu seperti pengemis yang telah mengambil harta karun. Lonjakan api surgawi dari pukulannya menghantam selendang warna-warni di sekelilingnya sampai menjadi abu. Setelah beberapa pertukaran kekuatan, Feng Qin'er masih belum bisa melukai Xiaoyan. Xiaoyan berjalan santai ke arah Feng Qin'er di bawah tatapan banyak orang. Feng Qin'er menjadi sangat marah melihat Xiaoyan meremehkannya. Dia berteriak marah memanggil avatar pionik surgawi. Lonjakan Douji melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk sosok avatar pionik surgawi raksasa di langit. Gelombang demi gelombang tekanan kuno menyebar darinya. Feng Qin'er dipenuhi kebencian menunjuk ke arah Xiaoyan sembari berkata, "Matilah." Pionik membawa kekuatan menakutkan, melesat dengan kejam ke arah Xiaoyan di bawah. Itu masih trik kecil yang sama. Xiaoyan menyeringai melihat serangan ini. Pada saat yang sama, cahaya keemasan seperti matahari menyilaukan mata muncul. Cahaya keemasan melonjak menjadi raksasa emas, mengirimkan tinju yang kuat. Itu dengan keras bertabrakan dengan avatar pionik surgawi, sehingga ledakan yang mengguncang langit dan bumi terjadi dari titik kontak. Gelombang energi menyebar dan angin kencang bertiup, menyebabkan pegunungan dan bebatuan hancur seketika. Debu memenuhi pandangan semua orang, tidak dapat melihat situasi sebenarnya. Semua orang, terutama Feng Qin'er, berpikir Xiaoyan telah kalah dari tabrakan ini. Namun tiba-tiba ledakan terjadi ketika sosok emas melesat dari debu, berubah menjadi sosok Xiaoyan dan muncul di depan Feng Qin'er, mengejutkan Feng Qin'er dan banyak orang. Xiaoyan langsung menampar keras wajah Feng Qin'er saat suara renyah bergema di alun-alun. Tubuh Feng Qin'er bagaikan meteor jatuh ke tanah sampai dia pingsan. Wajah cantiknya terdapat bekas tamparan berwarna merah darah. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Xiaoyan dengan dingin berkata, "Terlepas dari mana asal kekuatanmu, akhirnya itu bukan milikmu." Banyak orang berpikir Xiaoyan tidak mempunyai hati nurani ketika menyerang seorang wanita cantik seperti itu. Tapi Xiaoyan tidak memperdulikan mereka. Serangan tadi dimaksudkan untuk membunuh Feng Qin'er. Xiaoyan tidak akan lagi memperlakukan orang seperti itu sebagai wanita. Sebaliknya dia adalah musuh. Di saat itu juga, kelompok dari suku pionik iblis surgawi bersama dengan Jiu Feng tercengang ketika mereka melihat apa yang terjadi dan bersiap untuk menyerang. Namun Jiu Feng menghentikan tindakan kelompoknya dan berkata pada Xiaoyan, "Kamu cukup kuat." Xiaoyan menegur Jiu Feng jika ingin menyelidiki kekuatan seseorang harus melakukannya sendiri, bukannya mengirimkan seorang wanita. Jiu Feng dengan sikap tidak peduli berkata akan melakukannya sendiri lain waktu, tetapi matanya menunjukkan niat membunuh. Xiaoyan berkata akan menunggunya kapan saja. Setelah itu dia memimpin kelompok Ratu Medusa ke tempat klan Gu berada. Di saat itu juga tangan Jiu Feng diam-diam menghancurkan sebuah liontin giok. Gohua mengacukan jempol pada Xiaoyan. "Kamu benar-benar kejam. Ini pertama kalinya aku melihatmu memukuli seorang wanita." Xiaoyan tidak berdaya saat mendengar kata-kata Gohua. Dia menangkupkan tangannya ke Gu Qiang dan yang lainnya.
Sun Er berkata Xiaoyan terlalu lambat kali ini. Matanya segera beralih ke Ratu Medusa. Ini pasti kakak perempuan Cailin. Aku sering mendengar kakak Xiaoyan menyebutkanmu. Ratu Medusa terkejut mendengar perkataan Sun Er. Xiaoyan telah menyebutkan di Kekaisaran Jiama bahwa Sun Er adalah kekasih kecilnya. Dari sudut pandang tertentu, Ratu Medusa seperti pihak ketiga dalam hubungan ini. Posisi memalukan semacam ini menyebabkannya merasa sedikit tidak nyaman, tapi dia masih mengangguk lembut sebagai bentuk kesopanan. Xiaoyan merasa malu ketika dia mendengar kedua wanita itu berbicara, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi Gu Qiang dan kelompoknya tidak mengharapkan Xiaoyan akan dikelilingi oleh banyak wanita cantik, sehingga banyak mata tertuju padanya, terutama Ratu Medusa dan Sun Er yang merupakan primadona kelas atas. Meski demikian, Sun Er tidak mempermasalahkan hal ini. Dia dengan sopan menyapa semua orang di belakang Xiaoyan, namun berhenti ketika matanya bertemu dengan Nalan Yaran karena sikapnya saat itu. Nona Nalan, semoga kamu tidak menyesali apa yang telah kamu lakukan hari ini. Nalan Yaran menjadi sedih dan menyesal mendengar perkataan ini. Dikarenakan Sun Er mengetahui tujuan Xiaoyan menemukan pohon kuno Bodhisattva. Dia menjelaskan mereka harus memasuki bagian terdalam tanah kuno ke arah utara. Di sanalah letak pohon kuno Bodhisattva. Namun sangat sulit untuk mencapainya karena ada pasukan binatang buas yang menjaganya 50 km dari sini. Mereka telah mengepung wilayah dalam. Kita harus menyerbu melalui lautan binatang buas untuk masuk. Banyak orang di sini telah mencoba selama beberapa hari terakhir, tapi semua orang akhirnya dipaksa mundur. Pasukan binatang buas tidak hanya berjumlah menakutkan, ada juga beberapa yang kuat di antara mereka yang sangat sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, bau darah yang pekat bisa Xiaoyan rasakan dari semua orang. Dari akal hal ini juga, semua orang di sini harus bekerja sama untuk bisa menerobos masuk. Sun Er melihat seorang pemuda di atas langit yang menyarankan aliansi sementara ini. Dia menyuruh Xiaoyan berhati-hati padanya karena orang itu berasal dari Aula Jiwa. Dia juga merupakan dua orang dari generasi muda klan Hun dan akan menjadi kepala klan Hun berikutnya. Hati Xiaoyan bergetar saat mendengar kata-kata ini dan melihatnya. Sosoknya berpakaian hitam, rambutnya panjang seperti cewek, wajahnya sepucat giok dan memberikan kesan lembut dan ramah. Namun Xiaoyan merasakan bahaya dalam hatinya. Ditambah Sun Er berkata dia sangat berbahaya dengan bernama Hun Yu. Dari informasi yang diperoleh, persaingan di klan Hun sangat kejam. Hun Yu sejak lahir tidak pernah gagal. Semua pesaingnya jatuh di bawah kakinya dan dia memiliki garis keturunan dewa. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut mendengar potensi yang dimilikinya. Gu Qiang berkata, Hun Yu ini berbeda dari anggota klan Hun lainnya yang ingin bertarung dan merebut jiwamu saat mereka membuka mulut. Orang ini kelihatannya ramah, tapi tulangnya gelap dan kejam. Xiaoyan menganggap Hun Yu sebagai orang yang berbahaya. Jika dia punya kesempatan, Xiaoyan akan membunuh orang ini pada kesempatan pertama. Xiaoyan melihat sekeliling. Ada 1000 orang berkumpul dengan barisan kekuatan menakutkan dan bersiap melakukan serangan penuh pada gelombang monster. Hun Yu tiba-tiba menyampaikan pada semua orang untuk waspada. Tujuan mereka adalah pohon kuno Bodhisattva di bagian terdalam dari wilayah tanah air kuno. Jadi dia meminta semua orang mengesampingkan perselisihan apapun. Dengan menggabungkan kekuatan mereka semua akan bergerak seperti anak panah untuk menerobos gelombang binatang buas.
Dalam aliansi tidak ada senioritas atau tingkatan. Siapapun yang percaya bisa bergabung dan yang tidak bisa menetap. Setelah mendengar ini, banyak orang setuju dan yakin, apalagi Jiu Feng angkat bicara untuk memberikan dukungan pada Hun Yu selama upaya ini. Gu Qiang berkata, Jiu Feng memiliki reputasi yang besar di dunia medical base dan akan menjadi kepala suku. Karena tidak ada yang keberatan, Hun Yu mengajak semua orang untuk bergerak. Sun Er menyuruh kelompoknya berpura-pura ikut juga. Tapi harus berhati-hati ketika menerobos gelombang monster. Meskipun semua orang telah berkumpul bersama, ada kurang dari 10% peluang untuk berhasil. Hun Yu dan Jiu Feng juga menyadari tingkat keberhasilan ini. Mereka hanya berencana menggunakan kekuatan orang-orang ini untuk menembus lebih dalam ke gelombang binatang buas. Pada saat itu, mereka akan dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memanfaatkan situasi dan menerobos. Sebagian besar orang yang tersisa akan menjadi makanan bagi binatang buas ini. Xiaoyan terkejut mendengar semua orang ini akan menjadi tumbal. Segera setelah itu, Hun Yu memimpin semua orang dan kelompok Xiaoyan bergerak terbang ke arah utara. Ketika kelompok besar terbang di atas gunung hijau, mereka melihat dataran hitam tak berujung, seperti ngarai yang sangat besar dan panjang. Xiaoyan terkejut melihat banyaknya binatang buas dan menakutkan berada di sana dengan raungan ganas seperti guntur. Dia bertanya-tanya apakah pohon kuno bodhisatwa di balik gelombang binatang ini. Hun Yu menginstruksikan kelompoknya akan menyerang lebih dulu, dan ketika mereka kelelahan, giliran orang lain untuk mengambil alih pertempuran. Kemudian Hun Yu dan 10 orang berjubah hitam membentuk formasi, mulai bergerak ke depan, diikuti banyak orang dan kelompok Xiaoyan berada di tengah-tengah kerumunan. Para binatang buas yang melihat mereka segera menyerbu dengan skala penuh. Daoqi yang menakutkan melonjak keluar dari tubuh kelompok Hun Yu di depan sebelum menembak ke depan. Semua binatang buas dalam jarak 1000 kaki hancur menjadi kolam darah dalam sekejap. Pada saat yang sama, kelompok besar ini dengan kejam menyerbu ke dalam gelombang binatang buas dan mulai pertempuran yang membabi buta. Binatang buas dalam jarak 1000 kaki dihancurkan sampai mati. Kelompok besar Xiaoyan terletak di dekat bagian tengah rombongan. Beberapa pilar Daoqi diayunkan, membunuh binatang buas yang mendekat di sekeliling mereka. Pada saat yang sama, mata mereka terus menyapu sekeliling. Semua orang terus bergerak maju karena gelombang binatang ini tidak begitu kuat, sehingga mereka terus menerobos 10.000 kaki. Sun Er melemparkan pilar Daoqi untuk membunuh 2 binatang buas, dan berkata dari sini sudah melihat beberapa binatang buas di kelas Dozong. Jika terus maju, mereka akan bertemu binatang setara Daozun, dan saat itulah pertempuran yang sebenarnya dimulai. Ada banyak sekali binatang buas di depan mereka, di kiri, kanan, dan bahkan di langit. Mereka tidak bisa lagi mundur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah maju ke depan sampai mereka menerobos gelombang binatang buas. Saat ini kelompok Hun Yu melakukan yang terbaik untuk menyerang binatang buas di depan dan membantai. Banyak orang terus menjelajah lebih dalam di bawah bimbingan kelompok Hun Yu, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka. Tetapi untuk kelompok Xiaoyan tidak. Kemajuan cepat ini berlanjut sekitar 20.000 kaki sebelum jelas melambat. Beberapa dari binatang buas mampu menyerang kelompok. Setelah itu mereka bertukar pukulan dengan beberapa ahli. Meskipun binatang buas ini dengan cepat akan berubah menjadi genangan darah dengan upaya gabungan dari banyak ahli, situasinya jelas menjadi sedikit lebih sulit. Tiba-tiba semua orang melihat semakin banyak binatang buas yang kuat menyerbu, seperti pasukan semut menyebabkan seseorang ketakutan.
Situasinya menjadi lebih sulit saat ini, dan bahkan serangan gabungan dari banyak ahli, kelompok itu tidak lagi dapat dengan cepat membunuh beberapa binatang buas. Pertempuran fisik yang mengerikan akhirnya pecah, sehingga kecepatan mereka menerobos gelombang binatang buas menjadi sangat lambat. Kelompok Hunyu telah bertempur sengit melawan gelombang binatang buas di depan. Dengan pengurangan kecepatan ini, monster buas dari kiri, kanan, dan tengah dengan cepat mengepung lalu menyerang. Meskipun sebagian besar binatang buas dibunuh oleh upaya gabungan beberapa ahli, beberapa binatang buas yang sangat kuat masih berhasil melukai dan membunuh mereka. Situasi saat ini sangat mencekam dan wajah kebanyakan orang sangat pucat menghadapi tekanan berat ini. Tetapi mereka terus berjuang dengan sekuat tenaga menerobos ke depan. Beberapa orang saat ini sangat putus asa dan kehilangan kewaspadaannya, sehingga para monster dapat menerkam, mencabik-cabik sampai mati dan dimakan. Banyak orang saling mendesak, kehilangan akal sehat dan mengorbankan nyawa orang lain, menyebabkan ratusan orang meninggal dan jumlah yang bertahan hidup menjadi sangat menyusut. Ekspresi wajah kelompok Sioyan dipenuhi dengan keseriusan saat mereka melihat situasi ini. Sun Er berkata agar cepat bergerak menyusul kelompok Hunyu dan menggunakan kekuatan masing-masing untuk melintasi rute terakhir. Sioyan mengangguk melihat banyak orang yang telah Hunyu tumbalkan untuk bisa melewati gelombang binatang secara mulus. Tiba-tiba monster logam muncul, mengirimkan pukulan kejam ke arah orang-orang yang telah kehabisan kekuatannya, sampai menjadi daging cincang. Sementara kelompok Hunyu dengan mudah melewati monster tersebut. Kelompok Sioyan dan Yu Feng memimpin kelompoknya juga dengan mudah melewatinya. Ratusan orang yang tersisa diterkam binatang buas tersebut dengan jeritan sengsara.